Di dalam kelas, gadis itu tertawa dan menggoda serta mencubit wajah Jung Yeon. Dia tidak menganggap serius siapapun, tapi detik berikutnya, Gyu Jin terlempar ke lantai. Sebuah tamparan mendarat di wajahnya dan darah mengalir. Gadis-gadis di sekitar semua tercengang. Biasanya, Su Yeon yang berhati lembut, tapi dia makan sesuatu yang salah hari ini. Dia tidak tahu bahwa gadis ini bukan Su Yeon. Tapi dialah kakak kembar Su Yeon, Jung Yeon, yang datang untuk balas dendam. Beberapa hari yang lalu Su Yeon kabur dengan sia-sia. Dia dikejar oleh teman-temannya dan mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri di taman. Tidak sengaja terpeleset dan jatuh. Memiliki luka di sekujur tubuhnya dan masih di tempat alam liar. Untungnya, seorang polisi yang baik hati lewat dan membawanya ke rumah sakit. Tapi semua ini hanyalah awal dari kejahatan. Setelah Su Yeon bangun, gurunya pura-pura peduli padanya. Begitu dia memasuki pintu, dia bertanya kepada polisi apa yang terjadi. Dia menduga ini adalah kasus kekerasan di sekolah. Tetapi orang yang mengikuti di belakang adalah ibu dari siswa yang menindasnya. Dia ingin melihat seberapa parah luka Su Yeon. Mempengaruhi putrinya atau enggak. Mereka memiliki uang sehingga mereka ingin menggunakannya untuk memecahkan masalah. Kepala sekolah juga hendak mengeluarkan Su Yeon karena reputasi sekolah. Gyu Jin bahkan pergi ke rumah sakit untuk mengolok-olok Su Yeon. Kukira kau terluka parah. Kau lebih ulet dari yang aku bayangkan. Ayahmu juga mengatakan hal yang sama dengan guru. Tidak perlu memperhatikan. Kalimat ini mematahkan penderitaan terakhir Su Yeon. Dia melilitkan tali di lehernya ingin mengakhiri hidupnya. Tetapi pada saat ini seorang gadis yang mengenakan jas tiba-tiba masuk. Meraih tangan Su Yeon untuk menghentikannya. Dia adalah seorang pengacara Dua Yang ketika dia di sekolah dan diintimidasi oleh teman-teman sekelasnya. Jadi dia ingin membantu Su Yeon melewati rintangan ini. Tapi Su Yeon tidak ingin menjelaskan sama sekali. Sampai malam itu Su Yeon bermimpi lagi. Adegan di mana dia panik dan lari ke hutan. Kali ini dia melihat mayatnya sendiri. Su Yeon bangun dan menemukan pengacara itu. Dua orang berbicara satu sama lain, lalu baru tahu. Orang tua Su Yeon bercerai ketika dia masih muda. Dia ditinggalkan oleh ibunya dan tinggal bersama ayahnya sampai sekarang. Tapi tidak pernah merasa peduli dari ayahnya. Sebaliknya, gaya berpakaian saudara kembarnya terkesan mewah. Tapi harus mencuri untuk hidup, tapi tidak ada yang berani mengerahkannya. Dengar ini, pengacara Dua Yang punya cara. Dia diam-diam mengikuti Jung Yeon berharap bisa meyakinkannya. Dia menggantikan adiknya Su Yeon ke sekolah. Tanpa diduga, Jung Yeon menolak tanpa ragu dan masuk ke lift. Tapi tepat setelah itu, gadis ini terang-terangan berjalan di sekitar sekolah. Beberapa hari yang lalu adiknya Su Yeon diintimidasi oleh teman sekelas untuk melarikan diri di hutan. Jung Yeon sekarang menggunakan identitas adiknya untuk membalas dendam. Berikan Gyu Jin tamparan dulu lalu pegang lehernya. Tekan dengan kuat di tanah dan tertawa. Jung Yeon menungganginya dan mengambil video. Ketika saya hendak memainkan permainan berikutnya, gurunya muncul. Keduanya dipanggil ke ruang guru. Guru hendak mengajar Jung Yeon tapi melihat Jung Yeon mengambil pena dan perlahan mendekati guru. Aku menghalangi jalanmu mencari nafkah. Menurut kamu apa yang dapat kamu lakukan? Sekarang aku membunuhmu di sini. Kau pun tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Guru itu ketakutan setengah mati dan terus mundur. Tapi Jung Yeon tersenyum sinis dan berbalik. Setelah pulang Jung Yeon memberikan telepon kepada adiknya Su Yeon. Dan berkata ada video di sini tentang intimidasinya terhadap Gyu Jin. Beberapa hari kemudian, Jung Yeon melanjutkan sekolah menggantikan Su Yeon. Kelompok teman buruk Gyu Jin melihatnya dan hanya bisa menjauh. Melihat Jung Yeon menertawakan mereka, mereka hanya berani menahan diri. Tapi Su Yeon tidak berkomitmen untuk bersembunyi di balik punggung kakaknya selamanya. Saya benar-benar ingin menerima permintaan maaf. Dengan kemampuan saya sendiri.
Su Yeon tidak peduli dengan halangan pengacara. Mengambil kesempatan ketika kakaknya masih tidur, dia mengenakan seragam sekolah. Tapi dia tak sengaja mendengar percakapan antara kepala sekolah dan Ibu Gyujin. Dia dengan arogan membuat permintaan. Kepala sekolah dan guru hanya bisa menundukkan kepala. Dia bilang dia pasti akan menangani proses pengusiran Su Yeon dengan cepat. Menghadapi hasil yang tidak adil ini, Su Yeon frustasi dan lari ke toilet. Tepat pada waktunya untuk dilihat oleh Gyujin. Sekarang dia sadar, Su Yeon tidak sama seperti sebelumnya. Menjadi orang yang mudah diintimidasi seperti sebelumnya. Akibatnya, Su Yeon dipukuli lagi dan pulang. Jung Yeon marah, dia tahu itu semua karena Gyujin melakukannya. Dia sama sekali tidak akan memaafkan anak itu. Jung Yeon mengiriminya video Gyujin menindas adiknya. Mengancamnya jadi tidak datang ke hutan ini. Akan mengirim video ke orang tuanya dan polisi. Kirim juga stasiun TV. Gyujin mau tidak mau harus patuh. Sementara dia menunggu dengan tidak sabar. Jung Yeon tiba-tiba menyerbu dari belakang dan memukulnya. Saat Gyujin bangun, tangannya diikat dan mulutnya dilem. Jung Yeon mengeluarkan sebotol asam pekat dan perlahan menuangkannya ke dekat wajah Gyujin. Tampaknya sangat menikmati penampilannya yang ketakutan. Lalu lepaskan kakinya dan suruh dia kabur. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Lalu aku akan menangkapmu. Kau bisa lari ke bawah. Situasi yang sama seperti ketika Su Yeon diganggu hari itu. Gyujin juga tersandung dan jatuh tertelungkup. Jung Yeon dengan tenang mengejar. Tetapi ketika dia akan mengambil langkah selanjutnya, Su Yeon tiba-tiba berlari datang. Gadis ini menculik teman sekelasnya dan mengancam akan menuangkan asam ke wajahnya. Bahkan membuatnya takut untuk melarikan diri di hutan, tersandung dan terluka. Tapi polisi tidak bisa berbuat apa-apa karena dia masih di bawah umur. Di saat stres ini, pengacara gadis itu datang. Kalimat pertama yang dikatakan pengacara itu adalah, ketika korban bangun, dia juga ingin berdamai. Bilang sama apa yang dikatakan Ibu Gyujin hari itu. Polisi untuk sementara melunak dan membebaskan Jung Yeon. Tapi saat dia keluar dari kantor polisi, dia didorong oleh Ibu Gyujin. Polisi segera menariknya keluar. Tapi Jung Yeon tidak panik. Ambil uang rekonsiliasi dan keluar. Ngapain begitu banyak bicara? Pada saat ini polisi menyadari ada yang tidak beres. Gadis di depannya ini bukanlah Su Yeon yang dia kenal. Untuk mengetahui apa yang terjadi di hutan hari itu, polisi datang ke rumah Su Yeon. Tapi baik ruang tamu maupun kamar tidur tidak ada tanda-tanda keberadaan Su Yeon. Saat ini dia mendapat telepon. Gyujin bangun tetapi secara mental tidak stabil, tidak bisa berhenti bergumam. Adalah satu orang bukan satu orang. Polisi segera mengerti segalanya. Hanya ada satu orang di hutan malam itu dari awal sampai akhir. Yang menangkap dan mengikat Gyujin untuk menuangkan asam adalah kakak perempuan Jung Yeon. Yang melepaskan ikatan Gyujin adalah adik Su Yeon. Tapi adik perempuan dan kakak perempuan selalu orang yang sama. Bahkan seorang pengacara yang selalu berada di sisinya tetaplah orang yang sama. Ini adalah pertama kalinya kita bertemukan. Saya pengacara Su Yeon. Apakah kamu takut? Itu semua terjadi sejak sore beberapa hari yang lalu. Su Yeon ingin mengakhiri hidupnya setelah dibully. Untuk melindungi dirinya sendiri, dirinya telah terpecah menjadi 3 kepribadian. Gadis yang lemah dan mudah diintimidasi. Kakak yang kuat dan tangguh. Pengacara nalar terpercaya. Terakhir kali polisi melihat Su Yeon berada di pinggir jalan. Saat itu, dia telah menyelesaikan prosedur putus sekolah dan ingin pergi ke luar negeri untuk belajar. Tapi saat jendela mobil turun, di dalamnya muncul wajah seorang pengacara. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam mobil dan pergi. Polisi berpikir lagi, mungkin mereka benar-benar ada. Ada karena gadis lemah yang malang itu. Ada karena mereka yang tidak memiliki siapapun untuk melindungi mereka. Su Yeon sangat berterima kasih atas bantuan pengacaranya. Dialah yang membantu Su Yeon mewujudkan mimpinya. Begitu saja.
Su Yeon menyeret kopernya ke kehidupan baru. Tapi ceritanya belum selesai. Adegan pindah ke hutan banyak kejadian lagi. Ada sepatu kesepian yang diam-diam tergeletak di kejauhan. Tanpa berhenti mentransmisikan teriakan minta tolong. Insiden itu diketahui saat sudah terlambat. Korban dipastikan meninggal dunia. Benar, malam Su Yeon diganggu dan jatuh di hutan. Tidak beruntung, dia telah meninggal. Dan balas dendam terhadap Gyujin menuangkan asam. Dibantu oleh seorang pengacara, akhirnya memiliki masa depan yang cerah. Apakah itu semua hanya ilusi? Sampai akhir cerita, orang jahat tidak dihukum dengan benar. Tetapi hanya gadis itu yang tidak memiliki harapan untuk hidup. Endingnya benar-benar membuat kita berpikir. Tonton versi lengkapnya untuk berpikir sendiri ya.